Dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka, Hud. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Selama ini kamu hanyalah mengada-ada." Al-Quran Surah Hud ayat 50. Nabi Hud alaihi salam merupakan nabi keempat dan berasal dari bangsa Arab, tepatnya suku Ad. Diriwayatkan dari Abu Dzar, nabi-nabi lain yang berasal dari bangsa Arab selain Nabi Hud alaihi salam adalah Nabi Saleh alaihi salam, Nabi Syuaib alaihi salam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak kecil, Nabi Hud alaihi salam dikenal sebagai sosok yang memiliki perilaku sangat terpuji. Di antaranya, jujur, amanah, berbudi pekerti luhur, bekerja keras, serta sangat bijaksana dan ramah dalam bergaul dengan kawan-kawan sepantaran di sekelilingnya. Kisah tentang kehidupan dan perjalanan dakwah Nabi Hud alaihi salam banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Nama Hud bahkan diabadikan sebagai nama salah satu surat di Al-Quran, yakni surat ke-11. Seperti diriwayatkan dalam Al-Quran surat Hud ayat 50 yang menyebutkan tentang Nabi Hud alaihi salam dan kaum Ad. Dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka, Hud. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Selama ini kamu hanyalah mengada-ada. Wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan kepadamu atas seruanku ini. Imbalanku hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Tidakkah kamu mengerti?" Quran Surah Hud ayat 50-51. Semasa hidupnya, Nabi Hud alaihi salam menempati sebuah daerah yang disebut dengan Al-Ahqaf. Tepatnya di sebelah utara Hadramaut, berada di antara Yaman dan Oman. Hadramaut adalah sebuah daerah yang sangat indah karena memiliki tanah yang subur. Banyak hasil pertanian yang tumbuh dengan baik dari tanah subur Hadramaut. Selain diyakini sebagai tanah kelahiran Nabi Hud alaihi salam, Hadramaut juga diyakini sebagai daerah di mana Nabi Saleh alaihi salam dilahirkan. Bukan hanya menyimpan fakta sebagai tanah kelahiran Nabi Hud alaihi salam dan Nabi Saleh alaihi salam, tetapi Hadramaut juga menyimpan keistimewaan lain, yaitu terdapat bangunan suci umat Islam yang disebut dengan Kabar Hud atau Makam Hud. Di dekat Kabar Hud, terdapat sebuah masjid yang selalu ramai dikunjungi peziarah, terutama pada tanggal 11 Syaban. Sejarah Nabi Hud alaihi salam sangat erat kaitannya dengan kaum Ad, yaitu kaum yang hidup di zaman Nabi Hud alaihi salam dan merupakan kaum tertua setelah dibinasakannya kaum yang zolim kepada Nabi Nuh alaihi salam. Diriwayatkan, Nabi Hud alaihi salam adalah cucu dari Nabi Nuh alaihi salam, atau bisa disebut juga merupakan keturunan dari Sam bin Nuh kaum Ad. Kaum Ad yang hidup di zaman Nabi Hud alaihi salam dikenal sebagai kaum yang hidup dengan amat nyaman dan sejahtera. Kehidupan mereka makmur karena dilimpahi dengan ladang pertanian yang terhampar subur nan hijau, hewan ternak yang sehat dan banyak, serta aliran air yang melimpah dan segar. Selain itu, perawakan tubuh kaum Ad juga diketahui besar dan kuat, sehingga sangat menguntungkan mereka dalam pekerjaan sehari-hari. Namun kenikmatan dan berbagai berkah yang dilimpahkan kepada kaum Ad tidak serta-merta membuat mereka bersyukur dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Ad tidak mengenal Allah Ta'ala sebagai Tuhan mereka, sama seperti yang dilakukan oleh kaum sebelum mereka, yaitu kaum Nabi Nuh alaihi salam. Mereka menyembah patung buatan mereka sendiri dan diberi nama dengan Syamud dan Al-Hatar. Target utama dari dakwah yang dilakukan oleh Nabi Hud alaihi salam adalah kaum Ad yang bermukim di sekitar tempat tinggal Nabi Hud alaihi salam, yaitu di Al-Ahqaf. Tugas Nabi Hud alaihi salam adalah untuk menyerukan ajaran agar menyembah Allah Ta'ala dan menghindari perbuatan musyrik. Kaum Ad dikenal menyembah patung berhala yang mereka buat sendiri, seperti yang ditunjukkan dalam Al-Quran Surat Hud ayat 52.
Dan Hud berkata, "Wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya, Dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa." Al-Quran, Surah Hud ayat ke-52. Keringat dan usaha secara terus-menerus yang diperjuangkan oleh Nabi Hud alaihi salam dalam menyerukan kebaikan kepada kaum Ad. Selain diabadikan ke dalam Al-Quran surat Hud, juga diabadikan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 128-135. Nabi Hud alaihi salam menyeru kepada kaum Ad untuk meninggalkan patung berhala yang mereka sembah dan beralih menyembah kepada Allah Ta'ala. Nabi Hud alaihi salam pun menunjukkan bukti-bukti kekuasaan dan keesaan Allah Ta'ala kepada kaum Ad agar mereka dapat memilih ke jalan yang benar. Namun, kaum Ad sama sekali tidak mempercayai Nabi Hud alaihi salam dan tidak mau meninggalkan sesembahan mereka. Bahkan, kaum Ad menuduh Nabi Hud alaihi salam sudah terkena penyakit gila. Mereka, kaum Ad, berkata, "Wahai Hud, engkau tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata kepada kami, dan kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu, dan kami tidak akan mempercayaimu. Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu." Dia Hud menjawab, "Sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah, dan saksikanlah bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan." Al-Quran, Surah Hud ayat 54. Dampak dari perilaku kaum Ad yang tamak dan sombong, serta menentang Nabi Hud alaihi salam. Maka Allah Ta'ala memberikan peringatan kepada mereka, berupa kekeringan yang panjang. Musibah kekeringan yang menimpa kaum Ad ini sempat membuat mereka resah dan khawatir. Mereka takut pertanian mereka gagal panen, sehingga menyebabkan kelaparan. Celah tersebut lalu dimanfaatkan oleh Nabi Hud alaihi salam untuk meyakinkan kaum Ad agar meninggalkan berhala dan berpaling untuk bertaubat dan menyembah Allah Ta'ala. Namun perkataan Nabi Hud alaihi salam benar-benar tidak dihiraukan sama sekali oleh mereka. Sesuai yang tertuang dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 70. Mereka berkata, "Apakah kedatanganmu kepada kami, agar kami hanya menyembah Allah saja, dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami? Maka buktikanlah ancamanmu kepada kami, jika kamu benar." Akibat dari keras kepalanya kaum Ad yang terus-menerus menentang Nabi Hud alaihi salam dan menyekutukan Allah Ta'ala. Maka selanjutnya, Allah menunjukkan kuasanya dengan mendatangkan gumpalan awan hitam nan pekat. Para kaum Ad berseru gembira karena mengira awan tersebut adalah pertanda datangnya hujan yang akan menyelamatkan ladang dan pertanian mereka dari kekeringan. Namun, di tengah sorak-sorai kaum Ad yang berbahagia atas kedatangan awan tersebut, Nabi Hud alaihi salam memberi peringatan bahwa awan hitam yang datang bukanlah pertanda baik akan turunnya hujan, melainkan pertanda buruk akan datangnya azab dari Allah Ta'ala kepada kaum Ad karena telah menyekutukan Allah Ta'ala. Tetapi sekali lagi, peringatan yang disampaikan oleh Nabi Hud alaihi salam tidak dihiraukan oleh mereka. Kaum Ad tetap tidak mau mempercayai segala perkataan dan meminta bukti atas peringatan Nabi Hud alaihi salam. Hingga akhirnya, Allah Ta'ala sebagai Sang Kuasa benar-benar menjatuhkan azab kepada kaum Ad dengan datangnya angin topan secara dahsyat. Angin topan tersebut langsung merobohkan dan menyapu apa saja yang ada, seperti rumah, bangunan, berhala, ladang, hewan ternak, dan berbagai harta benda lainnya milik kaum Ad. Angin topan kencang tersebut akhirnya mampu membinasakan kaum Ad beserta berhala-berhala yang mereka sembah. Saking dahsyatnya, diriwayatkan bahwa angin yang berlangsung
selama 8 hari 7 malam tersebut telah menghancurkan segalanya seperti serbu. Kisah tentang angin topan yang menimpa kaum Ad diceritakan dalam surat Al-Haqqah ayat 6-8. Sedangkan kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari secara terus-menerus. Maka, kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong atau lapuk. Maka, adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka? Nabi Hud alaihissalam dan para pengikutnya tetap berdiam di rumah tanpa merasakan sedikit pun bahaya dari angin topan tersebut. Setelah kejadian yang menimpa kaum Ad, akhirnya Nabi Hud alaihissalam dan para pengikutnya berpindah ke daerah Hadramaut untuk menetap di sana hingga beliau menghembuskan nafas terakhirnya pada umur 130 tahun. Sekian dulu kisah hari ini. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa. Dan di sana, mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 25.